Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin imamul anbiya imamul mursalin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala du'a rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala nabiyyukum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Masjid Toha yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus yang kita hormati seluruh pengurus DKM Masjid Toha yang mudah-mudahan semua para pengurus Allah kasih sehat walafiat panjang umur. Allah kasih keberkahan dalam perjuangannya, hidupnya bahagia dunia dan akhirat. Bila khusus yang kita hormati, alhamdulillah hadir dengan kita guru kita bersama Al-Mukarram wal Muhtaram Ayahanda Ustaz Haji Mi'in Abdul Ghani. Mudah Allah panjangin umur beliau, Allah sehatkan badannya, berkahi perjuangannya. Mukarram Kakanda Ustaz Muhammad Ishaq Ismail, ada Kakanda Ustaz Mustafa, orang tua saya Bapak Haji Rasid, Ustaz Mahmud, semua dah para orang tua Bapak Nipan, ya Pak RT, Pak RW yang saya sebutkan. Terus terima kasih kepada pembawa acara yang sudah memberikan waktu kepada saya. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini saya bisa amalkan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu kita bersyukur, alhamdulillah di malam hari ini, kalau kata orang sedikit malam weekend, Sabtu malam Minggu kita bisa berkumpul di Baitin min Buyutillah, tempat yang mulia di dunia ini yaitu masjid. Mudah-mudahan langkah demi langkah Allah angkat derajat kita
dosa dan kesalahan kita. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang harapan kita mudah-mudahan kelak nanti di yaumul qiyamah kita diakui sebagai umatnya dengan harapan mendapat seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Maulid, mohon maaf internetunya wabil husnul orang tua. Maulid belum dibaca, saya minta duluan karena memang hari ini saya sudah terima jadwal yang pertama di Cilangkap, Hasyamiyah Cilangkap. Tapi Bapak Haji Rosid, Tom, nantau di atas di sahabat ya. Tom, itu emaknya masih dong, Tom. Panitia di atas tuh. Jadi saya bilang sama Bapak lagi ke rumah, Pak, saya datang tapi saya sebelum Maulid saya minta duluan. Bapak menyetujui alhamdulillah. Karena kenapa? Kalau di sono maluman dikit orang masih nungguin. Kalau saya dari sono kembali, entah kemalu bertakut pada budak orang sini. Jadi saya minta duluan di sini, gitu ya. Jadi minta maafnya. Namun mudah-mudahan walaupun singkat, ada yang bisa dibawa pulang. Nanti tambahan dari yang kedua ini pindah. Kalau acara memang jangan lama-lama yang drama kebanyakan puyeng. Cukup dua aja. Karena apa? Kalau ngaji masih sebentar yang bikin seger makan. Lagi Maulid ngantuk, dengerin ceramah ngantuk, pas seger pas apanya? Lepas makan. Udah makan deh naik semua. Makanya jangan lama-lama dah. Nah malam hari ini kita mengadakan peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Apa sih yang bisa kita ambil dari Maulid? Apa sih yang ada asalnya dari Maulid? Pak, Pak, ada orang ini. Udah berapa kali kita ngadain Maulid? Udah seberapa banyak kita hadir Maulid? Tapi setelah dari acara Maulid, adakah asalnya kita, bagaimana rasa cinta kita dan mengikuti ajaran dari Nabi kita Muhammad SAW? Maulid dibikin di mana-mana, di masjid, di musola, di rumah, di kantor, di lapangan, bikin semuanya Maulid. Tapi setelah Maulid, adakah asalnya daripada apa dari asbab peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW? Karena kenapa? Kalau ngomongin cinta, kalau ngomongin suka, kalau ngomongin girang, jangankan kita. Dulu Abu Jahal, walaupun dia benci banget sama Nabi, udah gedenya, masih kecil. Ketika Nabi lahir, Abu Jahal girangnya bukan main. Abu Jahal, makanya setiap hari Senin, Abu Jahal Allah bebasin siksaannya. Karena kenapa? Karena dia girang atas kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Itu Abu Jahal yang pada udah gedenya dia sangat menentang dakwanya Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan sampai dia Allah kasih kemuliaan dengan asbab dia girang kelahiran Nabi, itu jadi jempolnya keluar air susu berkat girang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka bagaimana kita yang udah diakuin, yang udah dinyatakan umat Nabi kita Muhammad SAW, yang Nabi udah menyatakan tuba liman ro'ani wa amana bi, summa tuba, summa tuba, summa tuba, dimana dia ro'ani wa amana bi. Kata Nabi, beruntung orang Mekah, orang Madinah yang makan bareng Nabi beruntung, yang jalan sama Nabi beruntung, yang berjihad sama Nabi beruntung. Karena kenapa? Dia jalan sama Nabi yang kepanasan, awan selalu mengikutinya. Dia berperang sama Nabi, nggak pernah kehausan. Karena kenapa? Nabi selalu keluar air dari jari-jarinya. Semua orang pada bisa minum berkat daripada keluar dari Nabi kita Muhammad SAW. Semua beruntung, kata Nabi. Tapi Nabi katakan lagi, summa tuba, summa tuba, summa tuba. Tapi lebih beruntung, beruntung, beruntung. Siapa itu? Orang se-62. Amin apa? Diam aja. Orang-orang jamaah masjid Toha. Apa kata Nabi? Dia kagak pernah jalan namaku, dia kagak pernah makan. Udah tau masih amin aja. Udah kagak jalan barengku, kagak makan bersamaku,
siang kita kerja, pulang sore badan capek, namun adanya maulid kita datang duduk bersama-sama. Kenapa? Bukti cinta sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah-mudahan dengan berkat cinta itulah menjadikan asbab masuknya hidayah kepada kita. Nah, malam hari ini yang saya mau kasih bawa pulang tiga dengan momentum peringatan Maulid, ada 3 pintu masuknya hidayah. Ada 3 tempat di mana orang bisa dapat hidayah. Apa yang pertama? Yang pertama pintunya hidayah dari mata. Yang kedua pintunya hidayah dari telinga. Yang ketiga pintunya hidayah dari hati. Woi, ibu depan dengar itu. Ya, pintunya hidayah ada 3. Yang pertama dari mata, yang kedua dari kuping, yang ketiga dari hati. Itu saya sudah depan, nyampe gak nih? Iya dah. Tadi udah ngomong gini, saya mau di sana. Kalau saya ngomong di sana, tuh kan, saya ngomong di sini ini khusus pada ngobrol. Saya di sini yang belum pada tidur, kemana di sini? Nih, jadi hidayah kata Nabi masuknya 3. Yang pertama dari mata, yang kedua dari kuping, yang ketiga dari hati. 3 pintu hidayah. Apa yang pertama? Yang pertama dari mata. Ini mata, makanya kalau memandang jangan sembarang mandang. Karena kenapa? Dari pandangan orang bisa kelihatan cinta apa kagak, benci apa kagak dari mata nih. Benar? Mata kalau mandangnya enak kelihatan, lu memandang mau gua sayang dia, mata lu kelihatan. Tapi coba lihat orang kalau lu kedep sama gua apa, mata lu kelihatan kan gua belakang aja. Pandangan mata nih. Makanya kata Nabi, hidayah masuknya dari mata. Ini mata yang kita pakai buat mandang guru, buat mandang orang alim, buat mandang Ka'bah, buat mandang Quran. Tuh, asbabnya dia dapat hidayah gara-gara mata. Yang pertama nih. Makanya hati-hati sama pandangan. Ini mata biar 2, ibu. Ini mata biar 2 tapi fungsinya Masya Allah. Coba bayangin kalau kita kagak punya mata, bagaimana rasanya? Ada orang alim ketika mau masuk surga, lalu di tengah surga kata Allah, hai hambaku, engkau masuk surga karena rahmatku. Apa kata Allah tersebut? Enggak ya Allah, saya masuk surga karena amal ibadah saya. Kata Allah, lu masuk surga karena rahmatku. Enggak ya Allah, saya masuk surga karena amal ibadah saya. Akhirnya apa kata Allah? Ahlan wa sahlan makanda Ustaz Haji Ahmad Rifai. Ya, di dalam. Ya, udah balik gua, udah mari. Dan waktu itu abang mandi sama gantungnya. Oke, lama-lama aja ya. Ya, ya. Udah kita kembali tuh ya. Nah, kata Nabi nih, kata Allah akhirnya apa? Baik kalau begitu. Sekarang kalau engkau mau hitung, ayo kita hitung. Apa kata Allah? Kumpulin semua amal ibadahmu selagi engkau lagi berbuat di dunia, tanpa aku kurangin sedikit pun dari amal ibadahmu. Tapi apa kata Allah? Aku minta 1 dari rahmatku. Apa itu? 1 buah bola mata. Ketika ditimbang semua amal ibadah orang alim, ketika ditimbang semua amal ibadah orang di hari kiamat, dibandingin sama 1 buah bola mata, ternyata masih beratan 1 buah bola mata. Ibu, Pak, ini jangankan kita kagak punya mata kita kelilipannya namanya susah banget. Mata kita kelilipannya ribet banget. Dikucek lagi, ngapa? Itu baru kelilipan. Bagaimana kalau emang nggak bisa ngeliat? Makanya hidayah yang pertama masuknya dari mata. Yakin kata Nabi mengatakan, entah di akhirat ada mata-mata yang bahagia. Mata siapa itu? Mata yang dulu waktu di dunia sering menangis karena dosa-dosa dan kesalahannya. Itulah mata yang bahagia nanti di akhirat. Amin ya Rabbal. Makanya Bapak Ibu malam-malam datang untuk maulid, kumpul bersama-sama di Majlis Toha untuk mandang guru, untuk melihat orang alim, untuk
melihat bulu-bulu kita. Mudah-mudahan mata yang kita pakai buat pandang bulu ini di akhirat dapat syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Ini mata kita pakai buat nangis di malam hari. Nangis karena kenapa? Nangis karena dosa-dosa kita. Kan lagunya, ku menangis bukan karena putus cinta, ku bersedih bukan karena ditinggal. Dan itu hafal gini kan? Nah, jadi mata nih. Masuknya hidayah yang pertama dari mata. Yang kedua masuknya hidayah dari telinga. Ini kuping nih, yang dua biji ini berpengaruh nih. Sayyidina Umar bin Khattab dia bisa masuk Islam tiba gara-gara melihat adiknya lagi baca Quran. Dilihat adiknya di kamar baca Quran, akhirnya dia masuk Islam. Matanya melihat, kupingnya dengerin ayat suci Al-Quran. Yang kedua nih, ini kuping tempatnya hidayah. Makanya kita datang maulid, kita datang pengajian, ini kuping dipakai buat dengerin guru ngajarin. Guru kita ngasih ilmu, datang maulid guru kita ngasih pelajaran, ini kuping dipakai. Makanya kalau punya kuping dapat ilmu, masuk kuping kanan, jangan dikeluarin kuping kiri. Kuping kirinya sumpel tutup. Udah masuk kuping kanan, dimanfaatin gitu ilmunya, dipakai itu ilmunya, baru dia bermanfaat. Jangan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kan orang kebanyakan kalau ngaji pada manggut-manggut doang. Kita mau bilang, udah pengen ke atas tadi. Hidayah yang kedua masuknya dari kuping. Makanya di telinga dipakai buat denger yang baik-baik, dengerin orang baca Quran, dengerin orang pengajian, dengerin baca maulid. Enak di kuping. Kenapa? Ini kuping bakal tempatnya hidayah. Yang ketiga, hidayah masuknya dari hati. Hati, Bapak, Oi, nah saya ngomong dulu kata bapak perempuan dulu. Saya ke bapak dulu perempuan namanya pada cengok. Yang ketiga hati. Hati ini di dalam kitab gak tahu orang sama kok. Lalu mana? Kata Nabi ini hati ada 4 lapisan. Makanya orang kalau bisa menembus hati yang pertama, belum tentu bisa menembus hati kedua, ketiga dan keempat. Kenapa? Hati ini ada 4 lapisan. Makanya kita maulid, kita ngaji biar dapat hidayah. Yang pertama bersihin hati. Jangan maulid romanya matanya masih gedek aja, sama orang masih julid aja. Ini hati deh. Mohon maaf ibu, bapak, kalau penyakit kita mati, penyakit diabetes, penyakit asam urat, penyakit darah tinggi, mati nggak tanya ke mereka. Tapi kalau orang mati masih bawa penyakit hati, sampai kuburan tanya mereka. Lu ngapa mati? Bagedek mereka datang ke punya mobil baru. Bagedek mereka gampang gara-gara datang ke punya enaknya di banget sampai mati tuh ditanya sama mereka. Maka yang ketiga, pintu hidayah masuknya dari hati. Pantas kalau Nabi katakan dalam sedalam tubuh ada segumpal darah, ada segumpal daging. Apabila darah daging itu baik, maka baik semuanya. Apabila daging itu busuk buruk, maka busuk semuanya. Apa itu? Wahia qalbun, yaitu hati. Makanya hati-hati sama yang namanya hati. Nih, hati. Jadi hidayah masuknya dari mata, hidayah masuknya dari kuping, hidayah masuknya juga dari hati. Makanya kalau Bapak Haji Rosid ngomong, kalau Bapak Haji Rosid mau ngasih orang, tergantung daripada hatinya. Kenapa? Hati ini cerminan kita. Allah nggak ngelihat jasad kita, nggak ngelihat tubuh kita, nggak ngelihat wajah kita. Yang Allah lihat adalah hati kita. Kalau hati kita qalbun salim, hati yang lembut, hati yang lurus, hati yang lempeng, mudah-mudahan semua ibadah kita benar lempeng, diterima sama Allah. Sampai mati kita selamat dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Dah, jangan lama-lama, belum maulid. Saya juga mau langsung jadi mau pulang. Yang pertama datangnya dari man. Yang kedua datangnya dari tubuh, yang ketiga datangnya dari hati. Dalam ayat 1 mengatakan dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali, dari mana datangnya, dari mata
turun. Karena begitu awalnya. Dah, kita baca Fatihah. Yang pertama kita baca Fatihah khusus untuk yang udah mewakafkan ini masjid. Pendiri masjid ini mudah-mudahan yang udah pulang ke rahmatullah, Allah ampunin dosanya, terima amal ibadahnya, berikan kemudahan ya Allah bintilan jannah. Semua pengurusnya Allah kasih panjang umur sehat walafiat, keberkahan dunia dan akhirat. Kita yang hadir Allah panjangin umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah berkati hidup kita, Allah mengabulkan hajat kita, Allah kasih kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Harapan kita mudah-mudahan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita minta Allah mudah-mudahan dengan keberkahan peringatan Maulid pada malam hari ini, jangan Allah wafatkan dulu sebelum kita bisa pergi ziarah ke makam Nabi kita Muhammad SAW. Dengan harapan kita Allah mafizukna dunya ziyaratah wa bil akhirati syafa'atah wa la takhtimna fil jinani ru'yatah. Al-Fatihah qabul wa tamami kulli sul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam bi birkaniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana warhamna wa liwalidayna. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Kalau kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan mutlak dari saya, ada yang baik diambil, yang salah pribadi dari saya. Selamat bermaulid, mudah-mudahan maulid pada malam hari kita baca menjadikan saksi nanti di yaumul kiamah dapat syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Mohon maaf, hadan Allah wa iyyakum ajma'in wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.